Oke, yang pasti seperti saya bilang tadi, reksadana pasar uang itu investasinya adalah di, menaruh deposito atau, Mhm, tabungan di bank atau menaruh, membeli, obligasi jangka pendek ya, di mhm, mana likuiditasnya sangat, sangat, liquid ya bisa dibilang, karena pencairannya T+1 dibandingkan dengan reksadana lain yang rata-rata T+3 ya. Jadi, iya, kapan pun dibutuhkan tinggal cairin hari ini, besok udah dapat uangnya dan pergerakannya sangat stabil ya setiap hari, bahkan ada beberapa reksadana, misalnya reksadana kita Sukses Money Market Fund yang selama 1-2 tahun terakhir nggak pernah minus ya, setiap harinya mhm, naik sekitar 0,02%. Jadi cukup menarik juga untuk orang yang mau benar-benar cuma untuk investasi oke, jangka pendek, terutama untuk menabung. Jadi mhm, yang pasti reksadana pasar uang yang paling cocok. Nah, kalau mau agak panjang dikit, karena mhm, memang return daripada obligasi itu kan biasanya kalau kita beli obligasi ya, terutama obligasi korporasi itu selalu bunganya lebih tinggi daripada deposito di bank atau iya, obligasi jangka pendek ya. Biasanya bisa mhm, kalau obligasi jangka pendek atau bank deposito 7%, kita beli obligasi bisa dapat 8-9%. Tapi karena kan jumlah untuk beli obligasi misalkan pecahannya harus 1 miliar ya. Kalau kita beli langsung lewat reksadana pendapatan tetap atau obligasi, kita cuma beli 10.000 atau 100.000 bisa ya. Jadi iya, ini bisa dilakukan, tetapi memang harga obligasi itu sangat berfluktuatif juga. Jadi kadang-kadang bisa mhm, minus juga. Nah, ini untuk investor yang agak menengah. Nah, oke, sekarang untuk investasi yang return-nya paling tinggi memang ini belum terbukti ya, terutama 5 sampai 10 tahun terakhir IHSG mungkin kalah dibandingkan dengan deposito atau mhm, obligasi ya. Tetapi kalau kita bicara sejarah dan kita bicara dari semua negara, bursa di seluruh dunia itu investasi yang lebih panjang 5 atau 10 tahun minimum, itu selalu reksadana saham yang paling tinggi returnnya dibandingkan dengan misalkan pasar uang tadi saya bilang deposito atau mhm, misalkan obligasi. Jadi untuk misalkan mau nabung buat beli rumah atau iya, investasi untuk pendidikan anak dalam jangka waktu yang masih panjang, itu mungkin reksadana saham menjadi tempat yang cukup menarik ya, atau pensiun itu mhm, juga reksadana saham salah satu yang paling menarik. Apalagi kalau benar yang tadi saya bilang bahwa secara mhm, waktu jangka panjang itu reksadana saham paling tinggi, bayangkan IHSG 5 tahun nggak kemana-mana. Jadi iya, berarti potensi upside-nya bisa lebih besar lagi ya dibandingkan dengan kalau misalkan kita invest 5 tahun lalu. Jadi mhm. ini jadi cukup menarik. Makanya kenapa saya bilang timing untuk masuk saat saat ini adalah cukup bagus ya. Nyambung ke pertanyaan ketiga nih, untuk menjaga likuiditas lebih baik, sebaiknya memilih reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, Mas Jemi? Oke, kita sangat yakin bahwa untuk likuiditas sudah pasti pasar uang, karena Mhm, pasar uang kan T+1 ya rata-rata dibandingkan dengan pendapatan tetap rata-rata T+3. Jadi kalau butuh uangnya cepat, kalau pendapatan tetap kan butuh 3 hari untuk jual, untuk dapat baru jual baru dapat uangnya. Tapi kalau kalau mhm, pasar uang jual hari ini besok sudah mendapatkan uang. Jadi pasar uang udah pasti. Kedua juga tidak terpengaruh oleh volatilitas harga karena obligasi semakin panjang tenornya makin bergerak volatile ya harga daripada obligasinya, membuat reksadana juga naik turunnya lumayan terpengaruh ya. Itu yang membuat kenapa kadang-kadang reksadana pendapatan tetap bisa minus. Nah, reksadana pasar uang memang benar karena ada unsur obligasi jangka pendek juga di bawah tahun kadang-kadang bisa minus, tetapi kebanyakan daripada reksadana pasar uang yang ada di Indonesia jarang yang mengalami minus ya, harian ya, rata-rata semua pada plus setiap hari karena memang porsi obligasinya mungkin nggak terlalu banyak atau melakukan amortisasi ya untuk harga daripada obligasinya sesuai dengan POJK yang diizinkan oleh OJK sendiri. Jadi reksadana pasar uang yang pasti bisa dibilang lebih liquid untuk oke. dipilih daripada reksadana pendapatan tetap. Oke, Mas Jemi, sekarang mungkin kita langsung ke implementasinya ya, lebih praktis lagi. Misalnya ada orang yang punya modal 100 juta rupiah nih Mas Jemi, untuk diinvestasikan seluruhnya di reksadana. Nah, racikannya seperti apa sih baiknya Mas, Jemi untuk reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham, atau campuran, dibagi-baginya seperti apa nih untuk mendapatkan keuntungan yang paling maksimal Mas Jemi? Oke, memang kita harus tahu dulu 100 juta ini dibutuhkan Mhm, berapa tahun lagi ya, 5 tahun lagi, 10 oke. tahun lagi, atau kapan. Tetapi kalau Let's say misalkan anggap aja, let's mhm, say, ini, dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, iya, heeh, maka tentu saja saya pikir reksadana saham harusnya cukup besar ya porsinya, dari rata-rata cuma 20%, mungkin saya pikir bisa 30 sampai dengan 40%.
kemudian reksadana pendapatan tetap bisa sekitar 30 atau 40%, tetapi juga bisa diganti dengan reksadana campuran ya, karena karakternya hampir mirip sebenarnya. Kemudian sisanya sekitar 30% itu adalah reksadana pasar uang, karena kita nggak pernah tahu kapan kita butuh uang lebih ya. Jadi saya pikir untuk likuiditas reksadana pasar uang juga harus di porsi yang cukup besar, dan yang paling menarik adalah ada beberapa reksadana pasar uang returnnya cukup tinggi. Contohnya Succor Money Market Fund kita yang tahun lalu 1 tahun bisa 7% lebih. Tahun ini walaupun memang harga deposito turun dan lain-lain turun, tapi kita masih bisa mencatat sekitar di atas 6% untuk setahun. Jadi masih cukup menarik dibandingkan dengan misalkan untuk menabung biasa ya. Jadi banyak pilihan memang untuk investasi, dan saya pikir saat ini untuk misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan porsi investasi seperti yang saya coba tawarkan tadi. Karena saham juga memang lagi murah-murahnya, jadi Mhm porsi saham mhm bisa cukup gede ya, bisa di atas tiga mhm. puluh persen. Bisa sampai 30%-nya. Nah, Mas Jemi kalau dari 100 juta modal awal dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ini kira-kira mungkin untuk jadi gambaran kasarnya aja itu return-nya bisa sampai berapa persen sih Mas Jemi? Kalau kita bicara blended return, saya pikir Mhm harusnya dengan ekspektasi pertumbuhan laba bersih emiten 5 tahun ke depan rata-rata saja 10%, mhm. harusnya minimum kita dapat 50% ya, terutama sekarang kita Wow. lagi pada saat bottom-bottom-nya ya, Mhm. untuk bicara kita semuanya taruh di investasi di saham. Tetapi karena Iya. kalau dibagi dengan beberapa itu misalkan pendapatan tetap yang sekarang kita bicara rata-rata untuk 3 tahun itu sekitar net-net didapat investor sekitar 7%, Mhm. dan juga tadi money market sekitar pasar uang sekitar 6%, mungkin net-net kita akan dapat sekitar bisa dibilang rata-rata per tahun mungkin kita mendapat sekitar 7,5 sampai dengan 8%. Atau kalau kita kali 5, ya itu berarti kita akan dapat sekitar 35 sampai dengan 40% dalam 5 tahun ke depan.